Perkenalkan, nama aku Linda Ramawati. Di video ini adalah hasil tugas UTS mata kuliah Analis Perancangan Sistem Prodi D3 Teknik Informatika Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Di bab 1 ini rekayasa kebutuhan Facebook. Kebutuhan visional dari Facebook yaitu dapat mengirim gambar, video, dan tautan, dapat melihat gambar dan video yang diupload oleh akun yang di-follow, dapat mengirim pesan dan membaca pesan, dapat membuat dan melihat status, kemudian dapat live dan siaran langsung berupa video yang bisa dilihat dan dikomentari akun lain. Dapat saran teman untuk mengikuti akun yang biasanya diikuti oleh teman kita. Kemudian dapat pencarian akun, tagar, dan tempat. Dapat profil berupa foto, biodata, situs web, dan informasi pribadi. Dapat bookmark atau simpan postingan online di akun kita sendiri. Terus kemudian kebutuhan dan fungsional dari Facebook yaitu setiap video yang dikirim dalam post dan status durasinya bebas. Kemudian setiap post tidak dibatasi dalam video dan gambar. Kemudian aplikasi dapat digunakan di platform web Linux, Mac OS, aplikasi Android, dan video. Kemudian tidak dapat filter dalam postingan, seperti halnya kurang baik, tidak terfilter dan baik. Kemudian kebutuhan kategori kebutuhan dengan standar IEE 803/1993 pada Facebook yaitu menu tersedia dengan banyak bahasa termasuk interface. Kemudian sistem dibangun sebagai aplikasi web masuk dalam portability. Kemudian jika lupa akan kata sandi bisa memperbarui atau masuk dengan email atau nomor telepon yang sudah terdaftar di biodata masuk dalam maintainability. Kemudian sistem hanya bisa diakses dengan email atau nomor telepon dan kata sandi yang sudah dimasukkan dalam pendaftaran atau security. Bisa untuk memasarkan atau mengiklankan barang penjualan masuk dalam performa. Terdapat fitur pencarian dan masih banyak fitur-fitur yang sangat bermanfaat yaitu masuk dalam availability. Kemudian bisa menentukan lokasi saat kita berada di dalam correctness. Kemudian kemudahan membaca dan memahami struktur sistem di dalam aplikasi masuk dalam readability. Kemudian bisa mendokumentasikan gambar dan video masuk dokumentasi. Kemudian tujuan bisnis dari Facebook. Misi Facebook adalah to give people the power to share and make the world more open and connected. Artinya Facebook ingin memfasilitasi orang-orang untuk saling berbagi dan membuat dunia lebih terbuka dan terhubung. Orang menggunakan Facebook untuk tetap terhubung dengan teman atau warga, untuk mengetahui apa saja yang terjadi, untuk membagi dan mengungkapkan segala sesuatu yang berarti bagi mereka. Dengan Facebook kita juga bisa menemukan teman-teman baru melalui fasilitas pencarian, grup, halaman, dan fasilitas lainnya. Selain itu, saat ini ada layanan baru yaitu Facebook Ads untuk memudahkan pemasaran dalam jualan Anda. Kemudian ke bab 2. Di bab 2 ini perspektif pemangku kepentingan Facebook. Bagaimana instansiasi masing-masing kelas customer, kelas pemilik modal, instansiasi pemilik Facebook, pemilik sistem, bagian customer, pengguna, pemilik akun, dan teknisi. Kemudian bagaimana kebutuhan bisnis, kelas messenger, kebutuhan bisnisnya adalah mempererat pertemanan. Kemudian Facebook Business Manager meluncurkan bisnismu baru Facebook. Kemudian Facebook Ads memperluas jangkauan agar dagangan terkenal di seluruh dunia. Kemudian berikan contoh 4 kebutuhan pengguna, yaitu komunitas adalah berbagi dan mendapatkan informasi dalam satu bidang. Kemudian Facebook Messenger mengobrol jarak jauh. Kemudian Facebook Ads mempromosikan bisnis. Kemudian Facebook Business Manager yaitu membuat bisnis. Bagaimana aturan bisnisnya? Facebook Messenger percakapan harus tidak menyimpang dari aturan UU ITE dan peraturan digital dunia. Kemudian Facebook Ads, iklan harus memenuhi peraturan dari pihak Facebook yang bersumber dari UU ITE atau peraturan sedunia tentang perikanan. Kemudian Facebook Business Manager sesuai dengan peraturan bisnis sedunia. Kemudian berikan contoh 4 distribusi kualitasnya. Komunitas yaitu anggota bisa 100 lebih sedunia. Kemudian Facebook Messenger mengobrol jarak jauh dan kapan saja. Kemudian Facebook Ads jangkauan sedunia. Kemudian Facebook
Business Manager, kemudian membuat bisnis secara praktis. Setelah itu berikan 4 contoh antarmuka eksternal komunitas, yaitu obrolan bisa hampir semua bahasa ada. Kemudian Facebook Messenger bisa mengirim foto, video, dan link website. Kemudian Facebook Ads, yaitu mempromosikan bisnis dengan bagus dan jangkauan dunia. Kemudian Facebook Business Manager, bisnis digital yang lebih praktis. Kemudian berikan 2 contoh batasan. Komunitas, 1 user hanya bisa mengikuti 6.000 grup. Kemudian Facebook Messenger, jika terlalu banyak pesan bersama-sama akan ada peringatan. Kemudian perhatikan sebutkanlah tanggung jawab dan hak apa saja yang tidak dilakukan oleh pelanggan, yaitu tanggung jawab pelanggan, keterbukaan informasi, meluangkan waktu, pengambilan keputusan. Kemudian hak pelanggan belajar. Kemudian di bab 3, skenario Facebook. Skenario Facebook yaitu pada satu hari Budi di suatu kantor, ia seorang super sibuk. Dia merindukan akan saudara jauh yang sudah lama tidak ada kabar. Ingin dia mencari, tapi pekerjaan kantor yang tidak bisa ia tinggali. Ketika dia melihat searching soal pekerjaannya, tiba-tiba ada iklan Facebook yang bisa menjangkau seluruh dunia tanpa ada halangan. Ia pun tertarik, kemudian mengklik iklan tersebut, kemudian melanjutkan searching nama saudara. Tak lama kemudian menemukan akun saudara jauhnya itu. Kemudian ke bab 4, yaitu elisitasi kebutuhan Facebook. Startup Facebook, tentukan pemangku kepentingan dari startup yang Anda amati, yaitu definisi IT, masyarakat umum, pemerintahan. Kemudian tentukanlah viewpoint pada startup yang Anda amati, yaitu interaktor, viewpoint adalah masyarakat umum, interest, viewpoint adalah divisi IT. Kemudian bab 5, analisa kebutuhan Facebook. Buatlah skenario kesalahan yang biasa user alami dalam kebutuhan aplikasi atau website di startup Anda amati. Seorang pengguna ingin melihat foto dan status pengguna lain, melihat foto dan status sama teman masih bisa, tetapi kalau bukan teman pertemanannya tidak bisa, hanya bisa melihat foto profil dan foto sampelnya saja. Kemudian skenario sudah ada. Buat pada poin A, coba identifikasi menggunakan skenario based method pada startup yang Anda amati. Identifikasi skenario berupa asumsi awal pengguna terlebih dahulu telah masuk ke sistem Facebook dan telah masuk ke status pertemanannya. Kemudian keadaan normal, yaitu pengguna mencari nama teman atau komunitas yang ingin ia kirimi pertemanan. Kemudian kesalahan apa yang dapat terjadi, pengguna tidak bisa buka aplikasi Facebook, aplikasi hanya loading saja, beranda dan feed kosong, sudah berulang kali di refresh tetap saja kosong. Terus terdapat pesan Facebook terhenti, mencoba memberhentikan aplikasi, ketika masuk aplikasi lagi tetap saja sama. Ketika membuka Facebook terdapat pesan error, account error, atau artinya error tidak diketahui. Aktivitas lain yaitu melihat rekomendasi teman dari teman ia mintai pertemanan. Kemudian kondisi akhir pengguna, status dengan penggunanya terhubung setelah ada salah satu menerima pertemanan tadi, yaitu bab 6, spesifikasi kebutuhan Facebook. Di sini aktornya remaja, yaitu mengirim pesan, menerima pesan, membuat story Facebook, mengunggah status, membagikan status, mengirimkan pertemanan dan menerima pertemanan. Yaitu setelah itu pemilik toko ada tambahan, yaitu mengunggah informasi toko atau produknya dan menerima pesanan. Kemudian pemerintah dan dewasa masih sama. Setelah itu di bab 7, yaitu user diagram Facebook, yaitu berada Facebook, aktornya aku mengambil user, kemudian melihat status dari teman dan membagikan status. Kemudian di pesan Facebook, yaitu mengirim pesan dan menerima pesan. Apabila ada pembahasan dalam pembahasan ada kekurangan atau kesalahan, tidak ada unsur kesengajaan, semua murni karena keterbatasan saya memahami substansi studi kasus. Sekian dari aku, terima kasih yang sudah nonton, see you.